Muhammad Al-Fatih sang penakluk lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1432 Masehi, di Edirne, ibu kota Utsmaniyah kala itu. Dia merupakan anak dari Sultan Murad II dan Huma Hatun, kabilahnya adalah Ibi Hatun, dan pengasuhnya adalah ibu sesusuannya yakni Ummu Kalsum Hatun. Ia mendapatkan perhatian yang begitu besar dari ayahnya sang sultan dan ibundanya, serta kakaknya yakni Alauddin yang berusia 7 tahun saat Muhammad Al-Fatih lahir. Dikatakan bahwa ketika menunggu proses kelahirannya, Murad II menenangkan dirinya dengan membaca Al-Quran dan lahirlah anaknya saat bacaannya sampai pada surah Al-Fat, surat yang berisi janji-janji Allah akan kemenangan kaum muslim. Pada usia 2 tahun, ia dikirimkan ke Amasya bersama kakaknya, Ali. Kakak tertuanya yaitu Ahmad yang saat itu masih berusia 14 tahun. Ia merupakan gubernur di Amasya. Amasya adalah merupakan sebuah kota yang indah di sebelah timur kota Çorum, di utara Asia Minor. Ketika berumur 6 tahun Muhammad Al-Fatih atau Mehmet, yang masih sangat belia, ia diangkat menjadi gubernur Amasya menyusul kematian kakaknya yakni Ahmed, yang meninggal secara tiba-tiba. Setelah 2 tahun memimpin Amasya, Mehmet bertukar tempat dengan Ali untuk memimpin Manisa, Malang bagi Murad, di kota yang sama. Sekitar 1433, Ali bin Murad pun dibunuh oleh seorang Turki yang kemungkinan besar kaki tangannya Bizantium, yang selalu mencari kesempatan untuk menimbulkan kekacauan pada Utsmani. Kembali kepada pahlawan kita Muhammad Al-Fatih atau yang biasa disebut Mehmet, kita akan menemukan bahwa setelah ia melewati usia kanak-kanak pertamanya, pada masa kecilnya, Muhammad Al-Fatih sangat bandel dan tidak mau tunduk terhadap apa yang diajarkan kepadanya. Ayahnya Sultan Murad II, sangat prihatin dengan sifat putranya tersebut. Masa pendidikannya bukanlah anak yang mudah untuk menerima pelajaran, bukan berarti kurang mampu menyerap pelajaran, sebetulnya ia anak yang sangat cerdas. Satu demi satu guru yang dihadirkan ayahnya mengalami kegagalan dalam membinanya. Muhammad Al-Fatih begitu enggan untuk belajar, ia tak mau mendengarkan perintah guru-gurunya untuk membaca, sehingga ia tak bisa menghatamkan Al-Quran sebagaimana mestinya. Sang ayah pun kembali mencarikan ulama sekaligus guru yang memiliki karisma yang tinggi serta sikap yang tegas. Akhirnya Sultan Murad menghadirkan Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani, seorang ulama Kurdi untuk menjadi guru bagi anaknya. Beliau adalah ulama yang mempunyai keutamaan sempurna. Selain Al-Maulana Al-Qurani, ulama lain yang cukup berperan dalam membentuk kepribadian Muhammad Al-Fatih adalah Syekh Aksyamsuddin. Kedua ulama ini bukanlah ulama sembarangan, dunia tidaklah dapat memperdaya mereka sedangkan mata mereka sudah terikat pada janji Allah dan surganya. Mengenai Ahmad Al-Qurani, Imam Suyuti menulis, sesungguhnya ia adalah seorang yang berilmu lagi faqih. Para ulama pada zamannya telah menjadi saksi atas kelebihan serta kekonsistenan beliau. Dan ia melampaui rekan-rekannya dalam ilmu-ilmu makul dan mankul. Mahir dalam nahwu, ma'ani dan bayan, serta fiqh dan masyhur dengan berbagai keutamaan. Ulama kedua yakni Aksyamsuddin tak kalah luar biasa. Sedangkan Aksyamsuddin adalah ulama yang nasabnya bersambung pada Abu Bakar As-Siddiq dan seorang polimat sebagaimana kebanyakan ulama kepada masanya. Syekh Aksyamsuddin menjadi seorang hafiz Al-Quran pada usia 7 tahun dan sangat ahli dalam bidang biologi, kedokteran, astronomi dan pengobatan herbal. Syekh Aksyamsuddin lah orang yang memikul tugas untuk membina Sultan Muhammad Al-Fatih Al-Utsmani rahimahullah. Sultan Muhammad Al-Fatih pun memegang tangannya dan Syekh pun membawanya berjalan menyusuri tepian pantai dan menunjuk ke arah Konstantinopel yang nampak dari kejauhan begitu kokoh dan terbentengi. Sultan Murad membekali Ahmad Al-Qurani dengan sebilah kayu untuk digunakan bila mana perlu. Pada pertemuan pertama dengan anak didiknya, Al-Qurani, sambil memegang kayu di tangan, berkata, "Ayahmu telah mengutusku untuk mendidikmu dan memukulmu bila engkau tidak menurut perintahku." Pangeran Muhammad hanya tertawa mendengar ucapan itu. Syekh Al-Qurani pun memukulkan di majelis itu dengan pukulan yang sangat keras hingga Pangeran Muhammad Al-Fatih menjadi takut, karenanya ia tidak menyangka gurunya yang baru itu akan benar-benar memukulnya. Ia yang selama ini hidup senang dan keinginannya selalu dituruti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya.
Ketegasan Al-Qurani tak urung membuat Muhammad Al-Fatih tak bisa lagi berkutik. Sejak itu Muhammad Al-Fatih patuh dan hormat terhadap gurunya dan mulai belajar dengan serius. Sementara Syekh Syamsuddin mendidik Muhammad Al-Fatih berbagai ilmu pengetahuan. Karena kecerdasan Muhammad Al-Fatih, sang guru tidak terlalu susah mengajarkan Al-Quran kepadanya. Muhammad Al-Fatih diajari Al-Quran, dalam waktu yang amat singkat, ia berhasil menghafalkan Al-Quran dalam usianya yang cukup muda 8 tahun. Syekh Syamsuddin lalu mengajarinya ilmu-ilmu Islam yang wajib dipelajari untuk pegangannya. Ilmu Islam yang dia pelajari adalah sejarah dengan mempelajari beberapa kitab sejarah. Kecerdasan dan keunggulan Muhammad Al-Fatih dalam menguasai apa yang dipelajarinya pun makin ditempa. Sejak kecil, ia telah menguasai bahasa Turki, Persia dan Arab. Baik untuk kemampuan membaca, menulis, berbicara dan menerjemahkannya. Lalu di masa remajanya, ia mempelajari bahasa Yunani, Serbia, Italia dan Latin. Muhammad Al-Fatih telah terdidik sejak kecilnya di atas nilai-nilai keperwiraan, jihad, kepemimpinan dan kesalehan. Muhammad kedua tumbuh sebagai pemuda yang keras kemauan dan serius dalam mewujudkan keinginannya. Dengan penguasaan bahasa yang sangat bagus, Muhammad Al-Fatih berniat untuk berdiskusi dengan para ulama. Pada masa remajanya, ia dikenal sering terlibat dalam berbagai diskusi dengan para tokoh dan para ulama tanpa menggunakan penerjemah. Melihat perkembangan putranya, sang ayah sangat bangga kepadanya. Asy-Syarif Muhammad bin Hamzah yang digelari Syamsuddin, adalah seorang syekh spiritual. Bersama dengan Al-Qurani, guru Muhammad Al-Fatih lainnya, ia terlibat dalam proses pembinaan dan pendidikan Muhammad Al-Fatih. Atas pertolongan Allah dan juga berkat pengajaran sang guru, Muhammad Al-Fatih menguasai beberapa ilmu, di antaranya ilmu Al-Quran, hadits Nabi, fikih, usul fikih, dan usuluddin. Ia juga menguasai ilmu sejarah, geografi, mantik, matematika, politik syariat, dan ilmu astronomi atau ilmu falak. Muhammad Al-Fatih menghabiskan waktunya dari kecil hingga menjadi sultan hanya untuk belajar dan berguru. Karena kepiawaiannya, gurunya makin yakin bahwa dialah pemuda yang dimaksud Rasulullah yang akan menaklukkan Konstantinopel.